told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Usaimah Anak Desa. Nah, jadi alhamdulillah ini lagi sibuk-sibuknya guys para petaninya ya. Disibukkan dengan persiapan penanaman bibit tembakau karena ini untuk musim padinya sudah usai, tinggal kita persiapan tanam tembakau. Sama halnya ini dengan aku juga sendiri ini tak bawa selang ya. Jadi untuk ngisi gentongannya ya kan. Jadi kan kita nanti nyiramnya menggunakan gentongan. Makanya harus ada alat selang ini untuk ngepompa dentik dari sumurnya kayak gitu. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe channel aku. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dilancarkan juga segala hajat keinginannya. Amin. Dan teruntuk pula yang baru temukan channel aku, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe-nya. Karena satu subscribe dari kalian merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri buat aku, dan semoga menjadi tambahan amal jariah. Selamat pagi, selamat berjuang para petani. Yuk kita bersama-sama membangun perekonomian lebih maju dengan dunia pertanian. Nah, ini tidak lupa untuk alat ngontennya ya. Ini untuk selangnya guys. Yuk, seperti apa kelanjutan videonya, kita tonton terus. Nah, jadi ini untuk posisi gentongannya ya guys. Penampungan airnya itu maksudnya nanti tinggal dilapisi plastik. Untuk posisinya pun tidak terlalu dalam karena ini nanti akan ada tangga kayu untuk naik kayak gitu ya. Jadi ini tuh merupakan lahan yang akan ditanami bibit tembakau ya. Selanjutnya ini karena panen padinya udah kelar, lanjut kita mau tanam tembakau. Ini lahannya alhamdulillah sudah dibajak dan sudah dibedeng-bedeng juga. Nih bisa dilihat ya, jadi sudah kebentuk bedeng-bedengannya kayak gitu guys. Nah, jadi lahan yang akan aku tanam untuk tembakau yang pertama tuh di sini. Bisa dilihat ya. Ini petakannya agak kecil guys. Kalau dihitung bibitnya bisa sampai 3.500 atau 4.000 bibit kayak gitu ya. Dan ini untuk persiapan gentongannya. Ini untuk lubang gentongannya tinggal nanti kita lapisi dengan plastik kayak gini ya. Ini plastiknya, ini ukuran 3 meter. Dan ini untuk tangga nanti buat kita naiknya gitu ya. Adapun untuk persiapan lahannya guys, ini sudah dibajak ya menggunakan mesin pembajaknya, dan ini sudah ada lorong-lorongnya kayak gitu nih, kayak gitu kan. Ini sudah ada lorong-lorongnya, tinggal dibenerin aja. Jadi sebelumnya ini dibuat bedengan-bedengan kayak gitu guys, dibuat bedengan-bedengan kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi ini sudah di bedeng-bedeng. Nah tuh bisa dilihat. Lanjut ini dikasih lubang untuk tempat bibitnya nanti. Jadi kalau di sini itu namanya coklak guys. Jadi proses pencoklakannya itu disangkul gitu ya. Nah kayak gini. Nah jadi ini sambil lalu dibersihin untuk salurannya ya, biar lancar nanti airnya dan untuk mempermudah jalan penyiramannya kayak gitu. Nih jadi ada bungkalatun jeraje nih guys, dibetepak guys. Kurang lebih untuk proses pelubangannya atau kata orang sini penyoklakannya itu kayak gini ya guys. Nah ada pun jaraknya sendiri, jadi dari lubang satu ke lubang satunya itu 1 jengkal tanah tangan dewasa, atau kalau di ukuran senti kurang lebihnya 20 sampai 25 cm itu jaraknya ya guys. Jadi tidak terlalu dekat namun juga tidak terlalu jauh, disesuaikan saja kayak gitu.
Alhamdulillah ini untuk bentongannya sudah keisi ya. Jadi udah mirip kolam-kolam kecil kayak gitu guys. Dan ini untuk tangganya, ini untuk pijakan naiknya kayak gitu ya. Jadi kayak gini nih pijakannya. Alhamdulillah juga ini sama bapak aku dibuatin taber guys, dibuatin tempat berteduh kayak gitu ya. Jadi bisa neduh kalau panas. Kita neduh dulu bentar ya. A few moments later. Nah, jadi ini untuk proses pembawaan bibitnya ya guys. Tadi ditaruh di rumah karena biar tidak terlalu kena panas matahari. Jadi biar nggak layu kayak gitu ya. Ini tak wadahi ember guys. Bibitnya di sini. Oh, kelihatan kan? Jadi untuk penanaman bibit tembakau ini disarankan sore ya, jadi harus sore. Ini sudah jam 2-an, sekitar jam 2-an. Jadi kenapa tidak ditanam di waktu pagi? Karena menghindari panas sinar matahari yang begitu terik. Nah, jadi kalau ditanamnya pagi seharian akan kena sinar matahari, tapi kalau ditanamnya sudah mulai sore, jadi kan nanti menjelang malam kayak gitu. Kalau panas seharian dikhawatirkan bibit padinya tidak kuat menahan cobaan dan meninggal ya kayak gitu. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi rata-rata penanaman bibit tembakau di sini itu dilakukan pas sore hari. Ini 2000 bibit dan ini juga 2000 bibit. Jadinya 4000 dan ini untuk bibit tembakonya. Alhamdulillah ini akarnya banyak ya, jadi berpengaruh juga. Dan batangnya ini sudah lumayan kuat kalau kayak gini guys. Ini ya, ini untuk bibitnya. Dan sekarang untuk bibit tembakau ini lumayan mahal. Untuk daerah sini wilayah Sampang Madura itu berkisar antara 60 sampai 70 per 1000 bibitnya guys. Biasanya hanya berkisar antara 20, 25, sekarang melonjak tinggi sampai 70 kayak gitu ya. Ini untuk bedeng-bedengannya guys. Nyo kayak gitu ya. Nih jadi di bedeng-bedeng. Sebelum ditanam, ini bedengannya harus disiram dulu guys. Ya, karena ini kering. Jadi harus disiram terlebih dahulu. Ini tuh hasilnya. Bisa lihat ini basah ya. Nyo kayak gitu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
not so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Nah, selanjutnya di sini aku akan sedikit paparkan tentang bagaimana step by step dari awal persiapan hingga proses penanaman untuk bibit tembakonya ya. Jadi yang pertama itu kesiapan lahan, yang mana lahan itu setelah habis tanam padi itu bisa langsung dibajak menggunakan mesin untuk membuat bedengan-bedengan, atau bisa juga dengan dicangkul langsung membentuk bedeng-bedengan seperti itu guys. Kemudian kalau yang menggunakan mesin, otomatis pembentukan bedengannya itu di lorong-lorongnya itu guys akan ada bongkahan-bongkahan tanah yang nantinya akan mengganggu proses saluran air atau proses ketika kita jalan pas nyiramnya kayak gitu. Makanya butuh dibersihkan atau dirapikan, sama halnya dengan yang aku lakukan itu tadi ya. Jadi ini persiapannya mulai pagi hingga sore ini tanam kayak gitu. Terus yang kemudian ketika bedengannya itu sudah jadi, dilubangi terlebih dahulu untuk tempat nanti penanaman bibit tembakaunya. Kalau di sini itu namanya ecoklak kayak gitu guys. Nah, untuk pencoklakannya itu bisa menggunakan cangkul. Adapun untuk proses penanamannya bibit tembakau ini sangat mudah sekali guys. Di sini itu menggunakan teknik dengan menggunakan tangan ya. Jadi cukup kita lubangi menggunakan jari telunjuk, kemudian kita tanam untuk bibit tembakaunya kayak gitu guys. Jangan lupa ini akarnya ya yang ditanam, atau ramuknya itu yang dibelebu guys, bukan daunnya. Dan yang tak kalah penting di sini guys adalah tekstur tanahnya, dimana tanah ini sangat berpengaruh terhadap tingkat hidup matinya si bibit tembakau ya. Jadi disarankan tanahnya itu basah kayak gitu guys. Berhubung di sini cenderung kering, makanya terlebih dahulu itu erebes atau dibasahi kayak gitu ya. Jadi kalau mirip adonan kue itu kalis kayak gitu guys, namun cenderung basah itu juga lebih baik kayak gitu ya. Tidak putus sampai di sini guys. Step berikutnya adalah setelah penanaman bibit tembakonya ini selesai, kemudian disiram kembali ya. Kalau versi di sini itu namanya dicacap guys. Jadi gunanya penyiraman kembali setelah tembakonya ditanam itu adalah untuk merekatkan si akarnya dengan tanah yang baru. Jadi kalau cendrek medure itu hanya dipes-arpesin gitu guys. Nih untuk hasil tanamnya guys, nih aku zoom ya. Jadi udah teleng-teleng, guys. Nyoh, wah. Jadi tinggal kita lihat besok pagi sama lusa pagi ya. Jadi kalau siang itu memang tepar, dia tuh teler-teler kayak gini. Tapi kalau di paginya dia udah seger, udah bangun ya kan, itu berarti dia sanggup menghadapi cobaan hidup. Positif itu guys, bisa bertahan hidup. Tapi kalau paginya sudah ngeleyong-ngeleyong, itu udah minta ganti dia nih guys. Alhamdulillah sudah kelar guys. Ini pojokannya ya. Nah, ini pojokannya, tak zoom untuk bibit tembakaunya. Nih macam ini guys. Bismillah, berkah barokah ya Allah. Moga-moga rezeki tahun ini buat bahagiain keluarga, anak. Nah, jadi alhamdulillah ini untuk penanaman bibit tembakaunya sudah selesai guys. Dan ini jam 4.40 sore ya. Namun bisa dilihat ini masih terang benderang guys, karena memang akhir-akhir ini cuacanya lumayan panas sekali. Dan untuk penanaman bibit tembakaunya kurang lebih 3.000 bibit untuk satu petak ya. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Nah, seperti apa untuk proses penyiramannya dan perawatannya kita lihat
di video berikutnya. Nah, sekian video kali ini seputar nanam bibit tembakau. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe channel aku. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat keinginannya. Bagi yang baru temukan channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like dan juga share ke teman-teman yang lain. Dadah. Salam setong dari orang Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku berikutnya.